Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pengajian kali ini adalah mengagumi perempuan lain. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Pada suatu hari datang seorang laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami mengadukan nasibnya kepada seorang syekh tentang rasa, tentang cinta, rindu dan kasih sayang. Tetapi ia juga resah, gelisah, gundah, panik, takut, was-was, dan segala rasa yang sedang berkecamuk dalam dadanya. Dia berkata dengan lugunya, "Ya Syekh, ketika dulu aku mengagumi sosok perempuan yang akan menjadi calon istriku, seolah-olah dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang jauh lebih cantik dari dirinya di segala penjuru dunia ini. Tak ada lagi, hanya dialah satu-satunya makhluk yang paling indah di dunia ini. Begitupun ketika cincin pertunangan ini aku pasang di jari jemari manisnya, tak ada lagi keindahan yang aku saksikan, kecantikan yang aku rasakan, kecuali cantik dan indah itu hanya ada dalam dirinya satu-satunya. Bahkan keindahannya pun sungguh telah mengalir deras di setiap urat nadi tubuhku ini." Namun ya Syekh, ketika aku sudah menikahinya, terjadi perubahan dan pergeseran pelan tapi pasti. Ternyata aku lihat banyak perempuan yang jauh lebih cantik dan elok dari dirinya. Bahkan ketika sudah berlalu beberapa tahun biduk cinta pernikahan kami, justru arah pandangan mataku berbeda drastis dari sebelumnya. Aku melihat seluruh perempuan ternyata jauh lebih cantik dan elok, lebih manis dan romantis, lebih anggun, lebih indah dan mempesona daripada istriku. Bukan inginku untuk menyakiti perasaanmu, maafkan aku. Seorang syekh yang semula hanya diam di depannya, spontan ia harus menimpali dan berkata, "Afa ukhbiruka bima huwa adha min dalika wa amurra?" Maukah engkau aku beri informasi bahwa justru ada yang jauh lebih parah daripada yang engkau alami saat ini? Laki-laki itu menjawab, "Mau ya Syekh." Singkat jawabannya. Sang Syekh sambil merapikan duduknya lanjut menjelaskan, "Jika saat ini kamu bertemu dengan perempuan cantik lalu kamu nikahi, tentu esok harinya kamu juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menikahi lagi perempuan yang engkau temui saat itu. Begitupun selanjutnya. Sekalipun engkau telah nikahi seluruh perempuan cantik yang ada di dunia ini, maka pastilah anjing-anjing yang berkeliaran di jalan jauh lebih cantik dalam pandanganmu daripada wanita manapun yang telah engkau nikahi."
Laki-laki penanya itu tersenyum masam. Lalu ia berujar, "Kenapa Tuan ya Syekh berkata demikian?" Syekh melanjutkan argumentasinya. Laisal amru fi ursik. Masalah sesungguhnya bukan terletak pada istrimu, bukan pula pada kecantikan dan kemolekan tubuh istrimu, tetapi wa innama huwa fi qalbika at-tami' wa basarika az-za'il. Semua itu terletak pada hati rakusmu, hati hedonismu, dan mata keranjangmu. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu. Wala yamla'u aina bani adamah illa turabuh. Sebab mata manusia itu tidak akan pernah puas kecuali jika sudah tertutup dan tertimbun tanah kuburan. Seorang syekh melanjutkan narasi petuahnya dengan mengutip hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adamah wadiyan min dhahabin." Andai kata anak Adam itu memiliki lembah yang penuh berisi emas, ahabba ayyakuna lahu thaniyan, tentu ia akan menginginkan lembah yang kedua. Walayyam la'afahu illa turabuh, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tabah, dan Allah akan menerima taubat siapa yang mau bertaubat. Lalu syekh itu bertanya lagi, "Apakah engkau ingin istrimu kembali seperti dulu menjadi wanita terindah dan tercantik di dunia ini?" Laki-laki itu menjawab dengan tegas, "Ya Syekh, saya mau seperti itu." Syekh menjelaskan, "Faghdud basaruk, pejamkanlah matamu dari hal-hal yang haram. Fa inna man irtadha bihalalihi, ketahuilah sesungguhnya orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang halal, ruzziqal kamalu fihi, maka dia akan diberi kenikmatan yang sempurna di dalam barang halal tersebut." Demikianlah, semoga bermanfaat dan keluarga kita menjadi keluarga yang qurrata a'yun, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh para sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.